perbedaan kamar kelas 1, 2, 3 itu hanya pada saat rawat inap saja. Jadi Hmm. pada saat rawat inap, peserta itu akan dilayani sesuai dengan hak kelas rawatnya. Jadi Hmm. kalau kelas 1 ya dapat kamar yang kelas 1, kelas 2 dapat kamar yang kelas 2. Perbedaannya hanya di situ. Hmm. Untuk yang lain-lain, dokternya, obatnya, layanannya itu sama Oh, semua kok, sama. sama. Yang datang ke kantor kami tidak hanya orang yang, "Oh, saya mau daftar BPJS, kalau nanti saya atau anggota keluarga sakit biar punya jaminan." Ternyata banyak juga yang untuk kebutuhan apalagi sekarang SKCK, Oh, iya kemudian benar. untuk keperluan imigrasi, untuk umroh dan haji, untuk keperluan pendaftaran sekolah, itu ternyata juga mewajibkan peserta itu terdaftar sebagai peserta JKN gitu. Jadi cukup banyak juga masyarakat yang ternyata JKN itu tidak hanya untuk ketika sakit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa KTV? Jumpa lagi bersama saya Romlah Pandita Ratu. Dan di hari ini kita Romlah tidak sendirian, tapi ada tamu kita dari BPJS Pamekasan, ada Bapak Ida Bagus Wisnu. Selamat pagi Bapak. selamat pagi Bu Romlah. Gimana punya kabar hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah masih sehat, masih bugar. Iya. Kayaknya masih tampang-tampang wajah apa ya? Wajah masih muda kayak kayak tidak ada beban sama sekali ya. Ya semoga muda terus Ibu. Amin ya. Padahal biasanya kalau di BPJS itu ruwetnya minta ampun ya Bapak ya. Banyak yang nggak bayar dan sebagainya. Dan pemirsa, kebetulan untuk hari ini kita akan berbicara tentang layanan BPJS itu seperti apa. Namun Pak Wisnu kalau boleh tahu tempat Boleh. BPJS di Kabupaten Pamekasan itu di mana sih? Nah, kalau untuk kantornya BPJS Kesehatan Pamekasan itu nggak jauh dari sini Bu Romlah. Jadi di Jalan Raya Panglegur itu di seberangnya Islamic Center, agak pinggir dikit. Jadi masih di pinggir jalan besar. Pinggir jalan, Iya, betul. masih enak berarti ya. Iya, aksesnya juga Meskipun lumayan naksi, mudah. naik ojek, Naik ojek, naik apapun masih mudah aksesnya kok. Ternyata deket dengan Romlah ya. Dekat Nanti sekali kita boleh di sini. nggak Bu. main-main? Boleh ditunggu main-main ke kantor ya. Iya, biasanya kalau di BPJS nih ya, cara pelayanannya di BPJS sendiri itu seperti apa sih? Karena banyak sekali orang mengatakan susah, sulit, sampai ada yang meminta tolong ke Pamong, ke Klebung, ke Carak dan sebagainya itu. Pelayanannya untuk BPJS sendiri seperti apa Pak? Nah, jadi sebelum saya bicara tentang pelayanannya, jadi nah ini saya boleh kasih info sedikit buat sahabat KTV ya. Jadi yang harus dipahami dulu adalah apa sih perbedaannya BPJS Kesehatan, JKN, KIS. Nah, itu kan ada beberapa istilah di situ. Oh, berarti beda ya? Jadi sebenarnya beda. Jadi kan yang masyarakat pahami mau ngurus BPJS gitu kan, mau berobat pakai BPJS. Nah, sementara BPJS sendiri itu adalah suatu badan atau lembaganya, bukan produknya gitu, Bu Romlah. Jadi nah di sini saya pengantar dulu bahwa BPJS Kesehatan itu adalah suatu lembaga pemerintah yang menjalankan program jaminan sosial. Nah, jadi program jaminan sosial ini produknya adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, jadi yang digunakan masyarakat berobat itu sebenarnya adalah JKN-nya, bukan BPJS-nya. Karena kan kalau misalnya contoh program KB, nah orang kan menggunakan KB-nya bukan menggunakan BKKBN-nya seperti itu. Nah, jadi di sini saya luruskan dulu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat saya mau berobat pakai BPJS Kesehatan, wah itu agak susah kalau berobat pakai kantornya kan gitu. Nah, jadi pakai kantornya berarti semua kantor itu ya. Nah, jadi produknya atau bunyi undang-undangnya adalah jaminan sosial yang bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia itu adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian produk dari JKN itu kalau dulu ada Kartu Indonesia Sehat atau
KIS yang warna KIS, hijau. Nah, tapi kalau untuk sekarang untuk berobat itu sudah tidak perlu menggunakan kartu lagi. Jadi cukup menggunakan NIK di KTP atau KK itu sudah bisa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Jadi sebagai pengantar itu dulu. Jadi perbedaan JKN, kemudian BPJS dan KIS. Sama satu lagi mungkin masyarakat Pamekasan itu dan Madura khususnya itu sudah cukup familiar dengan istilah UHC, yaitu Universal Health Coverage. Jadi UHC itu juga sebenarnya adalah suatu produk yang diciptakan oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu bisa mengcover warganya yang belum mempunyai jaminan kesehatan itu. Jadi bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah gitu. Tapi nih Pak nih ya, kalau kita berbicara dengan UHC, ini memang panjang banget ya. Betul. Karena masyarakat berprasangka bahwasanya UHC itu adalah kartu KIS yang dulunya, yang awalnya diciptakan kartu KIS, lantas sekarang menjadi UHC. Nah, boleh diluruskan ini Bapak ya. Jadi kalau dulu memang awalnya KIS itu untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi akhirnya KIS itu istilahnya dinasionalkan. Jadi kepada seluruh peserta jaminan kesehatan nasional, entah itu yang mampu, tidak mampu, yang ditanggung oleh pemerintah, perusahaan, itu semuanya berkartu KIS. Nah, itu yang harus sama-sama kita pahami. Nah, kalau untuk sekarang KIS itu kan sudah tidak dicetak lagi, Bu. Kartunya sudah tidak dicetak lagi. Jadi yang dilanjutkan adalah tetap programnya, di mana program JKN itu kan penjaminnya atau penanggungnya berbeda-beda. Nah, jadi yang program UHC itu tadi itu adalah produk dari pemerintah daerah yang bisa mengcover warga yang belum memiliki jaminan gitu. Jadi masing-masing pemerintah daerah tergantung dari kecukupan dan kekuatan anggarannya itu mereka bisa mengcover warga yang belum memiliki jaminan, entah itu warganya mampu atau tidak. Jadi yang UHC itu sebenarnya tidak melihat warga itu mampu atau tidak, tapi yang penting pemerintah daerah memiliki anggaran, warganya mau didaftarkan dengan hak kelas rawat di kelas 3 itu bisa dimasukkan gitu. Karena kalau dulu kan namanya KIS ya Pak ya. Orang masyarakat mungkin banyak yang punya KIS. Betul. Jadi meskipun masyarakat yang sekarang itu memiliki KIS, belum tentu ya itu masuk UHC seperti itu ya. Betul. Betul. Jadi pemegang KIS itu belum tentu itu UHC, belum tentu itu jaminan dari pemerintah yang tidak mampu. Jadi itu adalah suatu produk dari JKN juga. Jadi kartunya itu adalah kartu Indonesia Sehat gitu. Kalau untuk sekarang kan sudah tidak menggunakan kartu lagi. Jadi cukup dengan NIK di KTP atau KK saja itu sudah bisa dilayani di fasilitas kesehatan. Seperti itu ya. Kalau seumpama kita berbicara ke JKN nih Bapak nih ya, layanan-layanan JKN itu kan memang banyak, ada yang Askes 1, Askes 2, Askes 3. Itu perbedaannya apa ya Pak? Betul. Jadi kalau secara kelas rawatnya, jadi di program JKN itu kepesertaannya itu sebenarnya dibagi menjadi 2, Bu. Jadi ada yang dibayarkan oleh pemerintah atau penerima bantuan, dan ada yang bukan penerima bantuan. Nah, kalau yang bukan penerima bantuan ini itu dari segmen yang bayar sendiri, kemudian yang dari tempat bekerja, itu mereka bisa memilih kelas rawatnya. Kalau yang dibayarkan oleh pemerintah itu kan kelas rawatnya di kelas 3. Nah, kalau yang peserta mandiri yang bayar sendiri itu bisa memilih kelas sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang dari tempat bekerja itu ditentukan dari gaji dan golongannya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan kamar kelas 1, 2, 3 itu hanya pada saat rawat inap saja. Jadi pada saat rawat inap peserta itu akan dilayani sesuai dengan hak kelas rawatnya. Jadi kalau kelas 1 ya dapat kamar yang kelas 1, kelas 2 dapat kamar yang kelas 2. Perbedaannya hanya di situ. Untuk yang lain-lain, dokternya, obatnya, layanannya itu sama semua. Sama semua. Kalau Askes 3 tadi Bapak mengatakan bahwasanya itu adalah
bagi yang apa tadi? Yang dibantu oleh Dibantu oleh pemerintah. Betul. Maksud di situ yang dibantu pemerintah itu masuk golongan UHC atau beda? Kalau yang dibantu pemerintah itu kembali lagi. Jadi kan ada bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah. Nah, kalau yang pemerintah daerah itu yang UHC tadi. Tapi kalau untuk yang pemerintah pusat itu namanya PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Yaitu jadi ada dua, dibantu pemerintah pun ada dua jenisnya. Jadi makanya tidak semua yang dibantu pemerintah itu adalah UHC itu tadi. Gitu. Kalau dua tersebut itu dibantu oleh pemerintah juga sama daerahnya, itu yang menentukan siapa Pak? Apa dari BPJS apa dari mana Bapak? Jadi kalau untuk penerima bantuan itu ditentukan dari namanya ada data DTKS Bu Romlah. Jadi data DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana data itu bersumber dari desa atau kelurahan. Jadi desa atau kelurahan itu punya satu basis data di mana mereka harus mendata mana sih warga yang tidak mampu di wilayah tersebut. Jadi ketika data itu sudah ada, mereka lakukan pengajuan ke dinas sosial. Nanti dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi. Nah, itu akan diusulkan ke Kementerian Sosial. Jadi nanti Kementerian Sosial sudah misalnya ACC data itu, jadi warga itu sudah bisa mendapatkan bantuan. Bantuannya tidak cuma bantuan JKN saja. Biasanya satu paket bantuan, udah didapat beras, dapat satu paket bantuan itu semua. Berarti bukan dari kantor BPJS Bukan, yang menentukan. sumber datanya dari desa. Ya, jadi biar tidak nanti salah. Jadi ada orang ke kantor BPJS mau minta bantuan, nah itu tempatnya mungkin salah. Cuman kami bisa memberikan informasi. Jadi kalau mau dapat bantuan itu alurnya kemana, itu kami bisa memberikan informasi. Tapi kalau untuk memberikan bantuan, nah itu sudah ada yang ditugaskan oleh pemerintah. Seperti itu Bu Seperti Romlah. itu. Saya juga baru tahu nih Bapak nih. Saya pengennya Romlah itu minta bantuan mau ke kantor BPJS saja. Kalau untuk bantuan yang lain sih mungkin kami bisa bantu. Tapi kalau untuk menerima bantuan iuran, nah dari pemerintah itu mohon maaf kami belum bisa. Nah, berbicara tentang layanan Bapak ya, biasanya kan itu kan ada Fraskes 1, 2, 3 Betul. itu untuk pembayarannya beda-beda tiap bulannya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Kalau untuk pembayaran kelas 1 dan 2, 3 dari segmen peserta mandiri, kita menyebutnya peserta mandiri itu adalah peserta yang membayarkan iurannya sendiri. Jadi misalnya pekerja di sektor non formal atau pengusaha, nah itu biasanya mendaftar sebagai peserta mandiri. Nah peserta mandiri itu untuk iurannya kelas 1 150.000, kelas Tiap 2 bulan ya? betul, kelas 2 100.000, kelas 3 itu 42.000. Tapi untuk yang kelas 3 itu dapat subsidi dari pemerintah. Jadi untuk peserta mandiri kelas 3 itu cukup hanya membayarkan 35.000 saja per orang per bulan. Iya. Jadi sisanya itu masih dapat subsidi dari pemerintah untuk peserta mandiri kelas 3. Gitu. Kalau seumpama ada ketelatan untuk pembayaran Bapak, apakah itu dari kantor BPJS langsung dicabut? Nah, jadi kalau untuk yang peserta mandiri, ketika ada 1 bulan yang terlewat, jadi 1 bulan yang terlewat, misalnya dia bulan Agustus sudah bayar, kemudian dia di September ini belum bayar. Nah, di 1 Oktober nanti statusnya akan nonaktif seperti itu. Jadi ketika nonaktif, nah itu tidak bisa digunakan untuk berobat. Tapi setelah dibayarkan itu akan aktif kembali. Jadi ketika tidak bayar di bulan itu, di bulan depannya itu sudah nonaktif status kartunya. Berarti kalau seumpama bayarnya nih Bapak nih, kita udah bulan kemarin udah bayar, terus bulan sekarang belum bayar, dinonaktifkan langsung ya. Tapi kita mau bayar bulan depan, berarti pembayarannya itu langsung 2 bulan langsung ya? 2 bulan nanti. Gitu. Saya kira tetap 1 bulan yang itu gitu. Jadi pembayarannya itu untuk peserta mandiri, tagihannya itu munculnya setiap bulan, Ibu. Jadi setiap bulan ada kewajiban yang harus dibayarkan. Kalau seumpama tidak aktif selama 1 tahun, baru dia mau mengaktifkan ketika dia sakit, itu bagaimana Pak? Nah jadi kalau misalnya
status peserta yang memiliki tunggakan atau ada bulan yang terlewat. Jadi ketika mereka mau mengaktifkan kembali, ya tinggal membayarkan kewajiban yang sebelumnya, setelah dibayarkan bisa aktif kembali. Oh, berarti pas ada tunggakan 1 tahun di situ ya? Betul. Oh. Itu. Jadi tapi setelah aktif kembali itu jadi masa waktu pembayaran, misal nih dia sudah menunggak 1 tahun. Kemudian dia bayar di hari ini tanggal 17 September gitu. Nah, mulai tanggal 17 September itu status kartunya aktif. Cuman dari tanggal 17 sampai 45 hari ke depan nanti, kalau yang bersangkutan ada rawat inap di rumah sakit, itu akan dikenakan denda pelayanan gitu. Jadi itu adalah salah satu antisipasi kalau misalnya peserta itu bayar ketika sakit saja gitu. Jadi sudah ada antisipasinya. Nah, kalau misalnya dia tidak sakit itu nggak ada dendanya. Kalau denda pelayanan sendiri itu berapa persen, Pak? Denda pelayanan itu 5% dikalikan dengan gampangnya ya 5% dikalikan dengan total biaya layanan di rumah sakit dikalikan dengan bulan menunggaknya. Jadi total biaya layanan itu tidak biaya umumnya. Maksudnya dari kami kan ke rumah sakit itu ada paket inasi bijis namanya yang kami bayarkan per diagnosa, itu ada nilainya, Bu. Jadi 5% dikalikan dengan nilai itu dikalikan dengan bulan menunggaknya. Dengan maksimal denda itu di 30 juta. Jadi nggak bisa lebih dari angka itu. Iya, berarti nggak boleh menunggak nih ya Pak ya. Betul, Harus cepat bayar. betul. Jangan nunggu sakit ya Bapak ya. Jadi kewajibannya adalah melakukan pembayaran setiap bulannya sebelum sakit. Dan kalau misalnya tidak sakit, nah itu kan bisa mendapatkan kesehatan dan bisa iurannya membantu untuk orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kalau seumpama kita sakit Bapak ya, baru kita mau bayar. Tunggakan kita itu udah 1 tahun gitu ya Bapak ya. Kira-kira ada nggak selama ini peserta JKN tersebut atau case atau apa yang minta dicicil lah gitu? Gimana Bapak? Jadi kalau misalnya sebenarnya dari kami untuk tunggakan itu sebenarnya ada pemutihan, Bu. Jadi maksimal tunggakan yang kami tagihkan itu adalah 24 bulan atau 2 tahun saja. Misal ada peserta yang menunggak dari 2014 sampai dengan sekarang, itu kan harusnya tunggakannya 10 tahun ya. Jadi dia hanya cukup membayarkan 2 tahun terakhirnya saja untuk bisa aktif. Nah, kalau misalnya untuk peserta yang misalnya nih keberatan untuk melakukan pembayaran 1 tahun atau 2 tahun tersebut, itu kami ada program cicilan. Jadi program pembayaran secara bertahap, namanya program rehab itu. Nah, itu ada programnya. Tapi ketika mengikuti program rehab, status kartunya mohon maaf masih belum bisa aktif sebelum tunggakannya itu diselesaikan gitu. Jadi ketika peserta memang belum mampu untuk melakukan pembayaran secara penuh, kami bisa menyediakan nih untuk pembayaran secara bertahap. Cuman ketika untuk digunakan ketika sakit, nah itu masih belum bisa gitu. Siap. Pemirsa, ternyata sangat mudah sekali ya untuk di BPJS pelayanannya dan sebagainya. Dan kita usahakan ya untuk tidak telat membayar ya Bapak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam Bapak itu pelayanan BPJS itu seperti apa? Karena memang selama ini masyarakat itu ya, masyarakat di luar sih saya banyak tahu juga karena saya sering di luar juga Bapak ya. BPJS enggak lah, saya enggak mau daftar apa gitu ya. Saya lebih baik mau ketika saya sakit aja mau daftar gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bapak ya bagaimana itu pelayanan maksimal BPJS itu, karena banyak masyarakat di luar sana itu bilang ribet, takut dan sebagainya. Iya. Baik, terima kasih Bu Roma. Jadi sebelum saya bicara tentang pelayanan secara umum ya, secara luas, jadi kami sampaikan dulu nih, sebelum peserta itu mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu kan endingnya. Jadi sebelum ke situ kan mereka pasti membutuhkan layanan administrasinya dulu. Jadi untuk pesan pertama adalah segera daftar BPJS sebelum sakit gitu, atau sebelum
dibutuhkan. Karena kalau untuk sekarang itu yang datang ke kantor kami tidak hanya orang yang saya mau daftar BPJS, kalau nanti saya atau anggota keluarga sakit biar punya jaminan. Ternyata banyak juga yang untuk kebutuhan, apalagi sekarang SKCK, kemudian untuk keperluan imigrasi, untuk umroh dan haji, untuk keperluan pendaftaran sekolah, itu ternyata juga mewajibkan peserta itu terdaftar sebagai peserta JKN gitu. Jadi cukup banyak juga masyarakat yang ternyata JKN itu tidak hanya untuk ketika sakit. Jadi sekarang banyak instansi yang mensyaratkan itu juga. Nah, sebelumnya untuk mengurus administrasi tersebut, kami di sini akan menyampaikan beberapa kanal layanan yang bisa diakses oleh teman-teman sahabat KTV gitu. Jadi secara umum layanan BPJS kesehatan itu ada 2. Kami punya 2 layanan. Jadi ada kanal layanan tatap muka dan ada kanal layanan non tatap muka. Jadi kalau dulu kan mungkin layanan itu harus datang ke kantor, ngurus administrasi, berkas dan yang lainnya, fotokopi ini itu dan yang lainnya. Kalau sekarang kan sudah mengarah ke digitalisasi. Jadi kami juga menyiapkan kanal-kanal layanan non tatap muka. Jadi tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus administrasi, tidak perlu menyiapkan berkas fotokopi legalisir untuk melakukan pendaftaran atau proses administrasi dan yang lainnya gitu. Jadi malah lebih banyak kanal layanan kami sekarang yang non tatap muka ketimbang yang tatap muka itu tadi. Gitu. Jadi kalau untuk layanan tatap muka itu tetap seperti biasa. Jadi konvensional, ada layanan di kami di kantor cabang Pamekasan yang di Jalan Panglegur, dan kami juga ini kan satu wilayah se-Madura, Bu. Jadi di setiap kabupaten itu ada kantornya juga. Gitu. Jadi di Sumeneb ada, di Sampang juga ada, di Bangkalan juga ada. Jadi di 4 kabupaten itu keempat-empatnya ada kantor BPJS Kesehatan. Jadi untuk misalnya nih masyarakat yang tidak bisa mengakses digital, jadi masih tetap harus datang ke kantor. Apalagi biasanya banyak masyarakat nggak lega kalau nggak ketemu langsung sama petugasnya gitu, atau nggak lega kalau misalnya nggak datang biar benar-benar selesai gitu. Jadi kami masih tetap melayani kok. Jadi kantor kami masih tetap ada pelayanan tatap muka di setiap kabupaten. Kemudian di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumeneb itu juga ada mall pelayanan publik. Ada. Jadi ya, Pak, ya? ada. Di mana Di itu, Pak? Pamekasan ini di Islamic Center ada mall pelayanan publik. Cuma untuk di wilayah Pamekasan karena mall pelayanan publiknya itu di seberang kantor kami. Jadi kami rasa sih peserta juga tetap bisa mengakses yang sama gitu, kecuali mall pelayanan publiknya di ujung timur atau ujung selatan atau ujung utara gitu ya, mungkin akan ada pelayanannya. Nah, kalau misalnya mall pelayanan publik di Islamic Center ini kan berseberangan dengan kantor kami. Jadi petugas kami ada, cuman tidak standby setiap hari gitu. Jadi setiap hari Senin itu ada petugasnya. Kemudian kanal layanan yang bisa diakses itu ada BPJS keliling namanya. Oh, ada. Ada BPJS keliling. Jadi seperti layanan Samsat keliling gitu lah, Bu, atau SIM keliling. Nah, jadi setiap harinya ada mobil yang melayani jemput bola ke desa-desa gitu. Jadi kami bekerja sama dengan pihak kecamatan dan juga pihak desa untuk membuatkan jadwalnya. Misal sebulan ini jadwalnya di wilayah kecamatan mana, nanti wilayah kecamatan akan membagi gitu ya. Senin ini di desa ini, Selasa desa ini, Rabu, jadi sudah dijadwalkan seperti itu. Untuk mengetahui jadwalnya itu kemana biasanya, Pak? Untuk mengetahui jadwal itu nanti bisa diakses itu di layanan sosial media kami, Bu. Jadi di info JKN Madura di Twitter, di Instagram ataupun di TikTok itu bisa diakses. Nanti akan di-share jadwal-jadwal BPJS keliling itu kemana saja. Cuman biasanya itu kerjasamanya dengan masing-masing kecamatan. Jadi nanti
infonya kalau di Madura sendiri ini kan info itu lebih update, biasanya masyarakat itu mendengar dari klebunnya gitu Iya atau iya dari benar. kadernya atau dari pamongnya gitu ya. Mm-mm. Jadi biasanya sih kami titipkan informasi kepada teman-teman di desa. Nah, teman-teman di desa itu ketika misalnya jadwal kami keliling besok di desa A gitu. Jadi sebelumnya sudah kami sampaikan kami akan berkunjung mulai jam 9 sampai jam 12. Nah, ketika kami sudah berkunjung masyarakat pasti sudah berkumpul, Bu. Gitu. Jadi eh, itu cukup efektif melalui pemerintah desa yang mengirimkan informasinya. Karena kan kalau untuk yang di kantor cabang, maksudnya untuk yang di kota, itu kami rasa masyarakat masih bisa lebih mudah mengakses ke kantor. Apalagi kantor kami sekarang sudah tidak ramai kok, Bu. Ini saya bukan promosi, tapi kantornya sudah sekarang nggak seramai dulu. Jadi Iya. untuk ruang tunggunya juga tidak penuh gitu. Jadi sekarang sudah, karena sudah terjaring lewat BPJS keliling, kemudian layanan online itu juga membuat mudah ya. membuat kantor cabang kami juga sehari itu tidak sampai 100 kunjungan gitu. Jadi sudah lebih enak, gak antri kalau misalnya yang masyarakat yang mampu mengakses yang di wilayah kota khususnya. Tapi kalau untuk yang di wilayah desa atau kecamatan yang agak jauh, itu biasanya kami jadwalkan untuk agenda keliling itu tadi gitu. Itu untuk yang tatap muka. Jadi bisa akses di kantor, mall pelayanan publik, dan juga BPJS keliling ya untuk sahabat KTV. Nah, kalau untuk layanan non tatap mukanya itu juga ada banyak sekali kami menyediakan menyediakan platformnya, Bu. Jadi di aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store itu ada Mobile JKN. Nah, di situ bisa untuk melakukan pengecekan data, perubahan data. Kemudian ada di layanan WhatsApp juga. Jadi kami menyediakan layanan WhatsApp yang bisa diakses 24 jam. Jadi 24 jam peserta itu bisa akses. Nanti itu akan direspon di jam kerja, di jam 8 sampai jam 3 oleh petugas, bukan oleh robot. Biasanya kan masyarakat itu agak takut ketika berhubungan dengan WhatsApp, misalnya WhatsApp official gitu ya. WhatsApp official pasti yang jawab nanti robot, tulisannya template gitu, jadi nggak usah khawatir, itu dibalas oleh petugas. Jadi ada petugas berarti ada petugasnya, Bu. Jadi aksesnya 24 jam, kemudian nanti akan ada petugas yang menghubungi. Gitu. Kira-kira nomor WhatsApp-nya itu yang untuk bisa dihubungi oleh masyarakat itu berapa, Pak? Boleh di 08118 165 165 gitu. Jadi 081 18 165 165. Itu resmi ya? Itu resmi. Jadi itu bisa diakses 24 jam. Nanti alurnya nanti di situ bisa melakukan akses untuk pelayanan administrasi, misalnya ada pendaftaran, perubahan, kemudian informasi maupun pengaduan juga bisa disampaikan lewat WhatsApp. Jadi nanti akan ada pilihan itu mau melakukan pelayanan apa, administrasi kah, informasi atau pengaduan. Kemudian kalau misalnya informasi, nanti tinggal mengisi butuh informasi apa, nanti akan ada jawabannya. Pengaduan pun juga sama. Misalnya masyarakat itu agak takut gitu ya kalau misalnya mau, saya mendapatkan pelayanan yang kurang baik atau antriannya nih panjang atau petugasnya judes gitu. Jadi nggak apa-apa, kami sangat terbuka terkait dengan pengaduan apapun itu. Jadi disampaikan ke kami. Cuman biasanya kalau pengaduan itu kan kami juga harus konfirmasi dengan pihak ini, pihak yang dituju gitu. Misalnya petugas di kantornya judes nih, tugas di kantornya judes. Nah, kami harus konfirmasi ke petugasnya apakah benar nih seperti itu, atau misalnya petugas di rumah sakitnya judes. Nah, kami juga harus konfirmasi. Jadi laporan itu kami harus dapatkan dua sisi untuk bisa
menyampaikan informasi yang benar kepada peserta gitu. Sangat luar biasa sekali Bapak ya, ternyata pelayanan-pelayanan BPJS pun itu sudah tertata rapi ya di bawah ya. Bahkan sampai masuk desa ada BPJS keliling gitu BPJS ya. keliling ada. Nah, ke belakang ini jadi kan program BPJS keliling itu sudah mulai istilahnya ramai peminatnya nih Bu Romlah. Jadi banyak yang sebelum kami jadwalkan sudah request kunjungi kami dong, kunjungi kami seperti itu. Jadi akhirnya kami karena mobilnya cuma satu, kemudian petugasnya cuma satu, itu kan kami tidak bisa untuk mengakses seluruh wilayah Madura gitu ya. Jadi nah, selain jadwal kami keliling, kami juga membuat suatu inovasi. Jadi ada namanya BPJS Kesehatan Online. Jadi sebenarnya itu sama seperti BPJS keliling. Jadi warganya dikumpulkan misalnya di desa gitu. Nah, cuman petugas kami tidak datang. Nah, jadi nanti desa itu menyediakan satu perangkat. Jadi kami akan komunikasi melalui Zoom meeting. Nah, jadi petugas kami di kantor, nanti di desa ada satu petugas yang mendampingi. Jadi warganya nanti bergantian untuk melakukan pelayanan administrasi atau informasi gitu. Jadi bisa dilakukan juga secara online. Jadi untuk wilayah yang belum kami jangkau gitu, jadi yang kami belum bisa kunjungi karena jadwalnya untuk bulan ini misalnya sudah penuh. Jadi itu juga nanti bisa kita jadwalkan untuk BPJS Kesehatan Online. Nah, yang sudah rutin berjalan itu ada di Desa Bulangan Haji, itu di Kecamatan Pegantenan. Ya. Betul. Jadi karena di situ kan masyarakat yang membutuhkan akses lumayan banyak. Kemudian jarak ke sini juga lumayan jauh. Jadi kami dengan pihak desa itu sudah bekerja sama. Nah, nanti desa setiap hari Senin dan Rabu di situ akan membuka layanan secara online. Jadi petugas di desa sudah menyiapkan satu laptop, kemudian sudah mendata masyarakat siapa nih yang mau untuk melakukan pelayanan administrasi, apapun administrasi, informasi, pengaduan, itu nanti sudah langsung terhubung dengan kami lewat Zoom meeting gitu. Oh, berarti pelayanan online BPJS itu melalui Zoom meeting. Betul. Yang nantinya akan dikomunikasikan oleh kepala desa ke kantor BPJS sendiri. Betul. Saya kira pelayanan online itu ada aplikasi. Ternyata itu, sangat luar biasa sekali. Itu masih dengan perjanjian kerjasama sih Bu, dengan perjanjian kerjasama dengan wilayah desa. Jadi masyarakat yang tidak bisa mengakses secara online, tapi tidak bisa datang ke kantor juga. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh teman-teman di desa untuk menyediakan perangkatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada desa-desa mungkin yang berminat untuk mengajukan itu, nggak apa-apa, nanti disampaikan aja, kami dengan sangat senang hati menerima Bu, karena kami juga lebih ingin mengepakkan sayap gitu di BPJS Kesehatan Online itu. Jadi biar jangkauannya semakin luas. Jadi biar kelilingnya misalnya ke daerah ini, kita online-nya bisa menyasar daerah yang lain gitu. Iya. Cukup mudah sekali ya Pak ya ternyata. Betul. Kalau persyaratan yang harus disiapkan kira-kira apa aja kalau pendaftaran BPJS? Kalau untuk pendaftaran BPJS, jadi untuk sekarang untuk proses data apapun, entah itu pendaftaran, perubahan data, itu cukup hanya menunjukkan NIK di KTP atau di KK saja. Itu pun tidak perlu fotokopi. Jadi misalnya ada orang saya mau daftar BPJS, persyaratannya apa? Cukup KTP-nya saja. Caranya gimana? Datang ke kantor atau akses layanan secara online, misalnya lewat WhatsApp tadi. Kalau misalnya datang ke kantor, peserta itu datang, kemudian nanti mengisi mau daftar di kelas berapa, kemudian memilih fasilitas kesehatannya di mana. Jadi setelah mengisi data, kemudian melapor ke petugas, menunjukkan KTP-nya saja, itu sudah bisa langsung kami entrikan gitu. Jadi ternyata nggak ribet ya Pak ya. Jadi untuk pendaftaran sekarang sudah tidak perlu melampirkan fotokopi seperti itu Bu. Jadi cukup menunjukkan NIK saja. Cuman
yang datang itu ya harus memang orang yang bersangkutan gitu. Untuk awal pelayanan ketika mendaftar ada administrasinya atau gratis atau gimana, Bu? Kalau untuk pelayanan administrasi kami itu tidak ada biaya, Bu. Jadi pelayanan administrasi BPJS Kesehatan baik di kantor cabang maupun di online itu tidak ada dipungut biaya sama sekali. Kecuali untuk layanan call center ya, care center kami di nomor 165. Nah, ketika misalnya untuk pelayanan itu juga bisa, cuman itu berbayar di pulsa. Tapi kalau untuk pelayanan administrasi yang langsung datang ke kantor itu tidak dikenakan biaya. Wah, ternyata pemirsa cukup mudah dan bisa diakses di pedesaan juga. Jadi bagi pemirsa juga yang belum mempunyai BPJS jangan menunggu sakit, kata Pak Wisnu. Betul. Iya, sebelum kita pamit Pak Wisnu, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV. Baik, jadi untuk sahabat KTV, jadi seperti yang disampaikan Bu Romlah tadi, jadi pastikan diri Anda dan keluarga itu sudah memiliki jaminan kesehatan. Kita kan tidak bisa memilih kita itu bisa sehat terus atau tidak gitu ya. Jadi ketika kita misalnya memang sudah punya jaminan kesehatan, nanti kita atau anggota keluarga yang sakit nanti sudah punya jaminan yang melindungi. Dan kalau misalnya pun kita diberikan kesehatan, jadi iuran itu tidak akan hilang. Iuran yang kita bayar setiap bulan yaitu untuk membayarkan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit gitu. Jadi dan juga yang sudah terdaftar itu pastikan kepesertaannya tetap bisa aktif, Bu, karena banyak juga kasus yang dia sudah terdaftar tapi ketika akan menggunakan itu statusnya tidak aktif. Nah, tidak aktif itu kan bisa jadi karena yang pertama misalnya dia peserta yang mandiri itu ada bulan pembayaran yang terlewat gitu. Jadi pastikan pembayaran iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10 gitu untuk sebagai reminder. Jadi kalau misalnya lewat pun tidak masalah sebenarnya, tapi kan ketika biasanya sudah lewat tanggal 10 itu biasanya lewat sampai dengan akhir bulan juga. Tapi meskipun lewat dari tanggal 10 tersebut tidak dikenakan denda ya. Betul, nggak ada dendanya kok. Jadi kalau misalnya lewat dari tanggal 10 itu nggak apa-apa, tidak ada denda pelayanan, cuman takutnya nanti malah lewat bulannya gitu. Untuk mengecek aktif enggaknya itu gimana, Pak? Untuk mengecek status kepesertaan JKN itu aktif atau tidak, teman-teman itu bisa akses lewat yang pertama aplikasi mobile JKN. Jadi bisa di-download di App Store atau Play Store-nya. Di situ akan terlihat status kepesertaan itu aktif atau tidaknya, atau bisa lewat layanan WhatsApp Pandawa tadi. Gitu. Atau kalau misalnya yang tidak bisa akses nih, tidak punya akses misalnya orang-orang di wilayah desa yang tidak punya HP. Jadi untuk mengecek status kepesertaan itu juga bisa lewat desa atau lewat puskesmas. Jadi di desa itu kan juga mereka punya fitur untuk mengecek warga itu punya atau tidak, aktif atau tidak. Selain itu di puskesmas juga, jadi kan ke puskesmas itu banyak yang salah persepsi juga. Jadi sakit ke puskesmas, jadi orang sehat pun sebenarnya boleh ke puskesmas gitu. Orang sehat itu kalau ke puskesmas itu kan istilahnya adalah kunjungan sehat gitu. Iya, Jadi kunjungan sehat kontrol jadi kunjungan sehat pun biar memastikan status kesehatannya gimana, sama untuk mengecek status kepesertaan JKN juga bisa di puskesmas gitu. Jadi rutin-rutinlah mengecek status kepesertaan, karena kalau yang terkontrol itu kan yang mandiri itu terkontrol, Bu Romlah. Jadi yang bayar sendiri itu kontrolnya ada di pesertanya. Jadi kalau misalnya dia bayar terus ya otomatis pasti akan aktif. Kemudian yang kedua, kalau untuk yang bekerja itu biasanya kan dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, jadi ketika masih aktif bekerja itu bisa dipastikan status kepesertaannya tetap aktif juga. Cuman tetap dicek aja di aplikasi. Nah, yang biasanya
bisa nonaktif tiba-tiba itu adalah yang penerima bantuan iuran itu tadi. Karena penerima bantuan iuran itu dari pemerintah itu datanya tidak seumur hidup, Bu Romlah. Oh, bukan ya? Gitu. Jadi kan karena logikanya adalah tidak mungkin orang itu dari misalnya umur 25 nih dapat bantuan sampai umur 50 kan dia tidak mungkin tidak mampu terus gitu. Jadi kan ada masanya. Ada masanya. Ketika masyarakat itu sudah dianggap mampu oleh pemerintah, bantuan itu bisa dicabut. Cabut otomatis. Iya, tanpa konfirmasi gitu. Jadi biasanya sih yang usia-usia produktif ketika dia sudah bekerja, nah itu biasanya sama pemerintah itu akan dicabut bantuannya. Makanya tetap dipastikan melakukan pengecekan status kepesertaan JKN-nya, bisa dipastikan aktif terus. Kalau misalnya memang ada masyarakat nih yang tidak mampu tapi sama pemerintah ternyata dicabut dan dia belum bekerja, nah itu silahkan bisa mengajukan kembali ke desa tadi untuk bisa diusulkan sebagai penerima bantuan lagi. Oh, gitu. Sangat luar biasa ternyata ya pemirsa ya. Jadi dari sekarang ambil HP-nya, kita download JKN Mobile ya Pak ya? Iya, Mobile JKN. Sekali-sekali ngecek BPJS saya aktif nggak? Oh, bukan BPJS, JKN. JKN-nya aktif atau tidak, betul. Oke, dengan Bapak Ida Bagus ya. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Akhirnya Romlah tahu seperti apa BPJS dan alamat kantor BPJS ternyata dekat. Kapan-kapan dah boleh main-main ke kantor kami, Bu. Cuman di kantor kami tidak ada studio seproper ini, Bu. Jadi ya untuk ngobrol-ngobrol biasa aja bisa sih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu Romlah. Itu pemirsa, barusan kita ngobrol bersama dengan BPJS Kesehatan yang ada di Jalan Panglekur, Kabupaten Pamekasan. Ternyata sangat menarik sekali dan pelayanan BPJS juga udah terupdate juga, karena di situ bisa kita menggunakan via online juga, dan anggaplah udah menyisir desa ternyata, keliling desa ternyata. Luar biasa sekali. Saya Romlah Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.